Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agung Dwi Nugroho, peserta Latsar CPNS Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertahanan Nasional dalam tugas Agenda 3 Tugas 1 Rangkuman Manajemen ASN Pelayanan Publik dan Wall of Government. Manajemen ASN dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dapat diartikan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam kedudukannya, ASN dibagi berdasarkan dua jenis, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang disingkat PPK. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Fungsi ASN ada tiga, yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Yang dimaksud sebagai pelaksana kebijakan publik adalah melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan sebagai pelayan publik yang artinya memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Perekat dan mempererat bangsa yaitu mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ASN senantiasa dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintahan. Adapun hak dan kewajiban ASN. Hak PNS terdiri dari gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sedangkan hak PPPK adalah gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Gaji dan tunjangan dan fasilitas yang diterima oleh PNS diatur dengan peraturan pemerintah, sementara itu cuti diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian PPK atau pejabat di lingkungan yang diberikan kewenangan oleh PPK. Adapun hak perlindungan seperti disebutkan, yaitu jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Dan kewajiban ASN ialah setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, tindakan kepada setiap orang,
baik dalam maupun di luar kedinasan. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan kesehariannya sebagai ASN memiliki kode etik sebagai berikut: melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Konsep sistem merit menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan ASN. Pada dasarnya, sistem merit adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang, politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Adapun manfaat dari konsep sistem merit yaitu dibagi dua, bagi organisasi dan bagi ASN itu sendiri. Sedangkan bagi organisasi itu mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Ketika organisasi mengetahui apa tujuan keberadaannya, visi misi, dan program yang akan dilakukan, organisasi dapat mengarahkan SDM-nya untuk dapat mempertanggungjawabkan keberadaannya. Sedangkan manfaat bagi ASN ialah menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Materi selanjutnya yaitu pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Prinsip-prinsip pelayanan publik. Para pakar administrasi publik menjelaskan bahwa ada banyak prinsip yang perlu dipenuhi agar pelayanan publik dapat diselenggarakan lebih baik. Yang pertama ialah partisipatif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Yang kedua, transparan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut. Selanjutnya, responsif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik,
Pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Yang keempat, tidak diskriminatif. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain. Selanjutnya, mudah dan murah. Penyelenggaraan pelayanan publik di mana masyarakat harus memenuhi berbagai persyaratan dan membayar fee untuk memperoleh layanan yang mereka butuhkan harus diterapkan prinsip mudah. Artinya, berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah dipenuhi. Murah dalam arti biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan terjangkau oleh seluruh warga negara. Efektif dan efisien. Penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya. Yang ketujuh, aksesibel. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik, dekat, terjangkau, dengan kendaraan publik, mudah dilihat, gampang ditemukan, dan lain-lain. Akuntabel. Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Berkeadilan. Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah memiliki berbagai tujuan. Salah satu tujuan yang penting adalah melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara yang lain. Selanjutnya ialah whole of government. Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG dipengaruhi 3 faktor, yaitu faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Yang kedua, faktor-faktor internal, adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Yang ketiga, adanya faktor keberagaman nilai budaya dan adat istiadat. Ada pun tantangan dalam praktek whole of government. Yang pertama, kapasitas sumber daya manusia dan institusi adalah kapasitas SDM di tiap-tiap institusi berbeda. Yang kedua, nilai budaya dan organisasi, yaitu keberagaman budaya nilai dalam organisasi. Yang ketiga, kepemimpinan, yaitu pemimpin yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Praktek whole of government dalam pelayanan publik ada 4, yaitu pelayanan bersifat administratif yang artinya pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan masyarakat. Contohnya KTP, status kewarganegaraan, status usaha, dan surat kepemilikan. Yang kedua, pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga, pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat seperti misalnya jalan, perumahan air, dan listrik. Yang terakhir, pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Pola pelayanan publik yaitu ada 5. Yang pertama, pola pelayanan teknis fungsional, 1 atap, 1 pintu, terpusat, dan elektronik. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video yang lainnya.